kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Sudah siap menerima pembelajaran agama Katolik bersama Miss Febri? Pasti siap dong. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu yang lewat. Dalam pengajarannya, Yesus melakukan 2 cara dalam mewartakan kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini bertujuan untuk 1. Siswa dapat menyebutkan beberapa tindakan ataupun mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan tindakan Yesus dengan kata-katanya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peranan tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Terakhir, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menghadirkan kerajaan Allah dalam situasi saat ini. Dalam prosesnya, kita akan belajar bagaimana sifat-sifat Bapak Joko Widodo yang patut diteladani. Yang selanjutnya, kita juga akan belajar tentang bentuk-bentuk tindakan Yesus. Lalu kita akan mempelajari bagaimana Yesus dan perempuan Samaria. Terakhir, Miss akan memberikan tugas kepada kelas 6 untuk dikumpul pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Mari kelas 6 kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami hingga detik ini. Pada hari ini kami akan belajar tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Bimbinglah kami agar kami mampu meneladani Putramu Yesus Kristus yang selalu mengatakan kebenaran, serta mampu menunjukkan kebenaran kata-katanya di dalam setiap tindakan dan perbuatan yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa nama presiden kita saat ini? Bapak Joko Widodo. Sifat apa yang ada di dalam diri Bapak Jokowi yang patut kita teladani? Benar, sederhana. Ayo, ada yang ingat? Kesederhanaan ini juga ada pada diri Santo Fransiskus dari Assisi yang berulang tahun tanggal 4 Oktober lalu. Selain itu, sifat apa lagi yang patut kita teladani dari Bapak Jokowi? Bekerja keras, pantang menyerah, berpikiran maju, rendah hati, ramah, jujur dan sopan, tegas,
serta mau menyapa dan memperhatikan rakyatnya, bahkan di tempat terjauh sekalipun, seperti halnya Papua. Halo kelas 6. Ada yang tahu tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah seperti apa ya kira-kira? Seperti apa ya? Tentu saja, tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah nampak dalam mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Ayo kelas 6, ada yang masih ingat mukjizat-mukjizat apa yang pernah dilakukan Yesus yang tertulis dalam kitab suci? Nah, gambar apa ini? Kelas 6 ada yang tahu? Iya, ini adalah gambar Yesus memberi makan 5.000 orang. Mukjizat apa lagi yang dilakukan oleh Yesus? Nah, ini gambar apa nih? Iya, gambar Yesus mengubah air menjadi anggur. Lalu gambar yang di bawah ini gambar apa? Iya, gambar Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang telah meninggal. Nah, terakhir gambarnya ngapain itu? Iya, gambar Yesus berjalan di atas air. Miss, apakah Yesus selalu mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan hanya dengan mukjizat? Tidak juga. Yesus tidak selalu mewartakan kerajaan Allah dengan mukjizat. Ada tindakan-tindakan atau karya Yesus yang ditunjukkannya dalam mewartakan kerajaan Allah. Contohnya, Miss, tindakan apa? Yesus mengusir orang berjualan di dalam bait Allah. Yesus berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Yesus mengampuni perempuan yang berzina. Yesus juga bergaul dengan semua orang, kepada anak-anak, bahkan kepada sang pemungut cukai, Zakeus. Ada yang masih ingat cerita tentang Zakeus? Zakeus merupakan seorang pendek dan sang pemungut cukai. Ketika Yesus datang, Zakeus manjat ke pohon untuk dapat melihat Yesus. Bahkan, ada tindakan yang paling besar yang dilakukan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Apa itu, Miss, tindakan terbesar Yesus? Wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita manusia. Kelas 6, sebagai pengikut Kristus, kita harus melihat Yesus sebagai guru kita yang agung. Guru yang patut kita teladani. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar dan menyampaikan kata-kata, tetapi juga menyempurnakan kata-katanya melalui tindakan-tindakan yang nyata. Yesus menyatakan kasih serta kehendak Allah melalui kata-kata dan tindakan. Yesus melakukan berbagai mukjizat untuk menyempurnakan kasih serta kehendak Allah bagi manusia. Apa yang Yesus katakan sungguh terbukti
bukti di dalam tindakan kasih-Nya kepada orang-orang yang Ia jumpai. Orang sakit kusta sembuh, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang kerasukan setan dapat menjadi tahir. Bahkan sebagai konsekuensi atas pengajarannya, Yesus berani menderita, memanggul salib hingga wafat di kayu salib. Dengan demikian, Yesus berani mempertanggungjawabkan dan menempuh resiko atas kebenaran yang Ia katakan dan Ia lakukan. Kelas 6, dalam surat Yakobus, Yakobus ingin menegaskan serta mengingatkan kita. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Maka aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan padamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Kelas 6. Melalui ayat tersebut, Yakobus hendak menegaskan kepada kita bahwa apa yang dilakukan Yesus sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Yesus ingin wartakan. 6. Ada yang tahu ini foto siapa ya kira-kira? Foto siapa ya? Foto siapa? Ini adalah foto Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 ingin mengingatkan kita, jika semua umat Kristiani melaksanakan cinta kasih, mukjizat sungguh terjadi. Maka sebagai umat Kristiani, kita sudah sepatutnya melaksanakan cinta kasih kepada sesama dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Caranya bagaimana, Nis? Dengan melakukan kebaikan, membantu banyak orang. Tapi saya masih kecil, Nis. Masih kelas 6. Gak bisa, Miss. Bisa. Dengan kita membantu orang tua kita menyapu rumah, merapikan tempat tidur, mencuci piring, melipat kain, kita sudah dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Mematuhi orang tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi kakak dan adik, merawat hewan peliharaan kita, mengampuni teman kita yang berbuat salah kepada kita, dan tidak menyimpan dendam kepada orang yang menjahati kita. Kita sudah dapat menghadirkan kerajaan Allah. Jadi, mukjizat sesungguhnya merupakan tindakan yang dilandasi oleh kasih. Jika kasih berasal dari Allah, maka tindakan kasih yang kita lakukan merupakan tindakan Allah sendiri di dalam diri manusia.
Maka kita harus mampu meneladani apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam masyarakat zaman sekarang. Kita juga harus memiliki komitmen untuk mampu berkata serta bertindak secara benar. Apalagi kita sebagai pelajar, sebagai siswa yang sedang duduk di bangku sekolah, dituntut untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan dapat bertindak secara benar. Masyarakat pun lebih percaya kepada orang yang menunjukkan keteladanan daripada orang yang hanya banyak bicara serta nasihat. Nah, kata-kata atau nasihat seseorang akan lebih dihargai jika disertai dengan tindakan yang sesuai. Maka, kebenaran yang diungkapkan dengan kata-kata hendaknya diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan itulah makna dari istilah membangun serta mewujudkan kerajaan Allah. Maka, melakukan perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan kasih kepada sesama juga merupakan perwujudan mukjizat-mukjizat yang Allah kehendaki. Apa yang kita katakan hendaknya juga terwujud dalam tindakan nyata yang kita lakukan. Nah, Miss punya satu video lagi, yakni video tentang Yesus dan perempuan Samaria. Mari kita simak video tersebut dengan seksama. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. maka perempuan itu
pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Hal menarik apa yang kita temui dari video yang baru saja kita tonton? Ya, Yesus seorang Yahudi mau berkomunikasi, bercakap-cakap, berbicara kepada perempuan Samaria. Padahal perbedaan tempat ibadah orang Samaria dan orang Yahudi membuat pemisah yang melarang mereka untuk menjalin komunikasi. Lalu, mengapa perempuan Samaria dan orang-orang Samaria menjadi percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias? Apa karena Yesus itu tampan? Atau karena Yesus itu tinggi? Atau karena Yesus memiliki banyak pengikut? Bukan. Karena apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh benar apa adanya. Maka orang-orang Samaria lainnya menjadi percaya kepada Yesus. Bukan karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria tadi, tetapi terutama karena mereka telah melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Kata-kata Yesus yang menyatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya," menunjukkan bahwa makanan dan minuman merupakan sumber kehidupan jasmani, sumber kehidupan yang harus kita penuhi sehari-hari. Tetapi kehidupan sejati hanya akan diperoleh dengan melakukan kehendak Bapa. Maka dalam hal ini, keteladanan Yesus bukan hanya terletak pada kata-kata dan ajarannya semata, tetapi juga terpenuhi di dalam perbuatannya, yakni melakukan kehendak Allah. Dengan menjaga kesesuaian antara kata dan perbuatan, kebenaran seseorang akan tampak. Kebenaran kata-kata setiap orang akan semakin meyakinkan orang lain apabila dapat disertai dengan perbuatan yang nyata. Kesesuaian kata dan perbuatan menempatkan setiap orang sebagai pribadi yang pandai menjadi teladan. Dalam surat Yakobus dan Santo Paulus ke-6 menegaskan bahwa iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Halo kelas 6, kita sudah berada di akhir pembelajaran pada hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, dengan menjaga kesesuaian antara kata dan perbuatan kita, kebenaran seseorang akan tampak.
Orang akan semakin percaya apabila kata-kata dan perbuatan kita selaras. Kita juga harus melaksanakan cinta kasih kepada sesama dalam mewujud nyatakan mukjizat-mukjizat Allah yang akan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Nah, beranjak dari Bapak Jokowi tadi, Bapak Jokowi mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang sederhana, peduli kepada sesama, bekerja keras, pantang menyerah, dan selalu berpikiran maju. Nah, Ibu memiliki sebuah tugas untuk dikerjakan oleh kelas 6. Apa itu tugasnya, Miss? Mencari satu mukjizat ataupun tindakan yang Yesus lakukan di dalam Alkitab. Lalu kita menuliskan di dalam kertas double folio tindakan ataupun ungkapan Yesus yang menurut kita paling berkesan. Dituliskan juga di bawahnya alasan kita memilih ungkapan ataupun tindakan tersebut. Tugas ini akan dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2020 bersamaan dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Reta. Marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami pada hari ini. Kami telah belajar bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan nyata. Tanamkanlah di dalam diri kami untuk selalu mengatakan kebenaran, sekaligus mewujudkannya di dalam sikap dan perbuatan yang nyata. Semua ini kami persembahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelas 6 yang telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dengan seksama. Nah, tugasnya di rumah selain tugas yang baru saja Miss beri tadi ialah membaca materi selanjutnya, yakni seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah, yang kemudian akan dibahas untuk minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga aktivitasnya selalu diberkati oleh Allah. Dadah.